Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Enjoy Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini ada kabar yang cukup menarik terkait Pak Anies Baswedan yang kemarin sudah dideklarasikan atau diumumkan menjadi calon presiden dari Partai Nasdem. Dalam kesempatan kemarin Pak Anies ini juga menyambut baik teman-teman dan menerima yaitu amanah yang diberikan dari Partai Nasdem kepadanya untuk diajukan menjadi calon presiden. Namun setelah deklarasi ini disampaikan dan Pak Anies menerima, ternyata ini para pengkritik Pak Anies mulai menggila. Luar biasa, yaitu kalimat narasi-narasi miring yang dialamatkan kepada Pak Anies juga Partai Nasdem. Katanya Partai Nasdem akan nyungsep setelah mendukung Anies Baswedan. Bahkan sebelum itu teman-teman, ada seorang netizen yang menyampaikan, biarkan Anies Baswedan diambil oleh Partai Nasdem, tapi jangan mengambil Ganjar atau Andika Perkasa. Katanya mengikhlaskan kalau Anies diambil oleh Partai Nasdem. Belum lagi teman-teman, upaya penjagalan Pak Anies ini luar biasa. Jadi agar Pak Anies ini tidak bisa maju di 2024. Dan ada kaitannya juga dengan isu terkait kasus Formula E yang katanya ada dugaan korupsi. Dan itu dikait-kaitkan dengan Pak Anies Baswedan. Karena kemarin memang Pak Anies itu dipanggil KPK untuk memberikan klarifikasi terkait Formula E. Dan itu sudah disampaikan oleh Pak Anies Baswedan. Nah, kali ini teman-teman ada wacana juga, katanya KPK ini terus akan menyelidiki terkait Formula E sehingga akan menemukan titik terang apakah terdapat kasus korupsi atau tidak. Jadi KPK informasinya akan terus menggali, terus menyelidiki terkait Formula E. Ada tidak dugaan pelanggaran atau dugaan korupsi dalam penyelenggaraan Formula E. Nah teman-teman, ini ada berita yang juga cukup menarik terkait PDIP yang mengkritik dari Nasdem yang telah mendeklarasikan mengusung Anies Baswedan untuk maju di Pilpres 2024. Kita baca berita dari tempo.co teman-teman. Politikus PDIP kritik deklarasi Capres Anies oleh Nasdem, sebut intervensi ke KPK. Anggota DPRD DKI Jakarta dari fraksi PDIP, Gilbert Simanjuta, mengkritisi pendeklarasian Anies Baswedan sebagai capres oleh Partai Nasdem, sebab Anies masih dalam proses pemeriksaan KPK. Saat ini, posisi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan masih dalam proses pemeriksaan di KPK. Tetapi ada parpol yang mengatakan kriminalisasi. Juga mantan Ketua KPK mengatakan hal tersebut. Padahal seorang advokat katanya dalam keterangan tertulis Selasa 4 Oktober 2022. Menurut dia hal tersebut bentuk politisasi dengan menggiring opini publik tanpa bukti otentik dari parpol dan advokat yang tidak menghargai lembaga tempatnya bekerja dahulu dan tidak menghormati hukum. Pada saat seseorang dalam pemeriksaan KPK, masuknya parpol ke area deklarasi capres yang bersangkutan memberi kesan niat tidak baik, terlihat sebagai intervensi tidak kasat mata terhadap upaya KPK membongkar kasus Formula E, ujarnya. Seharusnya, kata dia, semua pihak menahan diri, menunggu hasil pemeriksaan KPK dan mendorong KPK bekerja profesional. Penghormatan terhadap hukum sepatutnya ditunjukkan oleh semua pihak, termasuk parpol. Pada saat media beramai-ramai mengatakan revisi undang-undang KPK memperlemah komisi tersebut menjadi tidak sekuat powerful dahulu, maka jadi aneh media dan masyarakat bungkam saat ada parpol masuk ke area tersebut secara terang-terangan, katanya. Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan resmi diusung Partai Nasdem menjadi capres dalam perhelatan Pilpres 2024. Keputusan ini diumumkan langsung oleh Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di Nasdem Tower pada tanggal 3 Oktober 2022. Pengumuman Anies Baswedan sebagai Capres 2024
dari Nasdem ini dilakukan lebih cepat dari rencana. Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Sahroni pada 26 September 2022 menyampaikan partainya akan mengumumkan sosok capres yang diusung pada 10 November 2022. Surya Paloh membantah percepatan deklarasi ini karena ada dugaan upaya KPK ingin menetapkan Anies Baswedan sebagai tersangka kasus korupsi Formula E meski belum ada bukti yang kuat. Mantan politikus Golkar itu menyebut tidak mengetahui adanya isu dugaan upaya kriminalisasi Anies dalam kasus Formula E yang ditangani KPK. Mana kita tahu, sungguh-sungguh saya tidak tahu kaitan dengan KPK. Semua berjalan masing-masing, katanya menjawab pertanyaan wartawan di Nasdem Tower Senin 3 Oktober 2022. Ia menjelaskan percepatan deklarasi Anies karena hari ini adalah hari baik. Selain itu, proses pengambilan keputusan di Nasdem tidak rumit sehingga cepat ada putusan. Saya lihat hari ini jauh sebagai hari baik, sederhana. Saya lihat cahaya bintang, bulan, pikirkan hari baik. Sesungguhnya itu yang saya pikirkan. Nasdem tidak banyak birokrasi dalam mengambil keputusan. Saya bilang bagaimana kalau Senin hari baik, oke cocok. Kemudian ada yang bilang jam 1 siang dan ada yang bilang jam 10. Ya sudah jam 10. Itu jawaban yang sebenarnya, ucap Surya Paloh. Nah itu teman-teman, serangan yang bertubi-tubi dari PDIP DKI Jakarta yang diarahkan kepada Pak Anies Baswedan. Gilbert Simanjuntak teman-teman, kalau kita melihat sepak terjang Gilbert Simanjuntak ini luar biasa, mengkritisi Pak Anies Baswedan ini cukup lama teman-teman. Apalagi hari ini teman-teman, Pak Anies dicalonkan dari Partai Nasdem untuk diusung menjadi calon presiden. Dan ini Gilbert mengatakan teman-teman, Pak Anies ini kan masih dalam proses pemeriksaan KPK. Harusnya semua menunggu hasil keputusan dari KPK. Tetapi apakah bisa begitu teman-teman? Karena menurut Pak Surya Paloh itu urusan masing-masing. Nasdem tidak ada urusan dengan KPK. Nasdem adalah partai politik yang bisa menentukan kebijakan kapanpun yang dia mau, tanpa ada intervensi atau tanpa ada hubungan dengan penegak hukum. Itu kan masing-masing. Jadi yang disampaikan Pak Surya Paloh benar teman-teman. Jadi Pak Surya Paloh tidak melihat itu karena memang sampai hari ini tidak ada bukti Pak Anies itu melakukan korupsi. Jadi menurut saya teman-teman, kalau orang itu korupsi itu kan sangat mudah dicek. Lihat aja rekening Pak Anies Baswedan, apakah ada penambahan dana yang cukup besar di rekening Pak Anies Baswedan. Itu sebenarnya kan cukup. Kemudian laporan harta kekayaan Pak Anies Baswedan, apakah ada lonjakan yang signifikan selama Pak Anies menjadi Gubernur DKI Jakarta. Ini sangat berbeda teman-teman dengan Gubernur Papua yang informasinya punya uang yang luar biasa besar teman-teman. Kita melihatnya, kalau kita melihat korupsi, lihat saja rekeningnya, lihat saja asetnya. Ada nggak tambahan uang dari Pak Anies Baswedan selama dia menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta? Jadi kita bicara itu yang real-real saja, yang fakta-fakta saja. Jangan membangun opini yang tidak benar dan cenderung menyesatkan. Karena opini yang menyesatkan itu mengarah kepada fitnah. Jadi orang yang tidak pernah melakukan korupsi, ini dituduh korupsi. Ini kan luar biasa. Jadi sekali lagi, kita mesti percaya kepada hukum. Itu mesti kita lakukan teman-teman. Kita percaya. Tetapi hukum itu kan juga ada yang melaksanakan. Nah, bisa jadi orang yang melaksanakan hukum itu bisa jadi menyalahgunakan. Itu mungkin bisa saja terjadi. Seperti kasusnya Irjen Ferdy Sambo. Dia penegak hukum, tapi bisa merekayasa hukum, merekayasa fakta, melakukan obstruction of justice, melakukan perusakan terhadap alat bukti. Itu kan bisa dilakukan. Nah, kalau itu tidak dibongkar teman-teman, wah, ini berarti kan menjadi fakta hukum bahwa kasus Ferdy Sambo itu terjadi tembak-menembak antara Brigadir Yosua dengan Baradae. Baradae itu kan laporan awal adalah membela diri. Itu kan bentuk rekayasa. Jadi sekali lagi teman-teman, kita memang harus menghormati hukum. Jadi hukum itu adalah
akan memberikan rasa keadilan untuk seluruh warga masyarakat Indonesia. Kita itu percaya. Tetapi masalahnya teman-teman, pelakunya ini bisa jadi juga bisa menyalahgunakan kekuasaan, seperti ada hakim yang disuap. Nah, itu teman-teman yang membuat kita itu menjadi pertanyaan-tanya, apakah benar yang dilakukan penegakan hukum itu sesuai dengan aturan yang berlaku. Jadi itu teman-teman yang bisa kita bahas kali ini terkait Pak Anies Baswedan yang hari ini diusung oleh Partai Nasdem untuk menjadi calon presiden 2024. Namun demikian, ini serangan bertubi-tubi untuk menjegal Pak Anies Baswedan ini juga luar biasa. Makanya Pak Anies Baswedan ini orang baik, mesti harus kita kawal teman-teman. Bagaimana Pak Anies ini bisa masuk dalam gelaran Pilpres 2024. Kenapa? Karena pendukung Pak Anies itu banyak. Dan bisa mungkin Pak Anies itu bisa memenangkan di Pilpres 2024. Karena apa? Banyak publik yang menginginkan perubahan dan perbaikan sesuai tagline yang kemarin disampaikan oleh Ketua Umum Partai Demokrat bahwa pemimpin masa depan harus bisa melakukan perubahan dan perbaikan. Itu sahabat Enjoy Channel yang bisa kita bahas, dan terima kasih, sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.